kita mulai ya kuliah pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah ya hari ini sore hari kita bertemu kembali ya setelah tadi pagi kita belajar biokimia dan pada sore hari ini kita akan membahas mata kuliah perencanaan pembelajaran kimia. Nah, jadi salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya ya. Dan mari kita mulai pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Baiklah. Ya sebelumnya ya di minggu lalu itu saya belum menyampaikan secara rinci ya apa yang menjadi tugas dari perkuliahan perencanaan pembelajaran kimia dan seperti yang sudah kalian ketahui ya dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran ini yang akan kita bahas fokusnya adalah bagaimana membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Dan diharapkan nanti produk atau luaran dari mata kuliah ini adalah berupa RPP yang dapat kalian gunakan nanti ketika untuk persiapan praktik pengalaman lapangan ya. Sebelumnya di sini saya akan tampilkan ya eh, tugas untuk mata kuliah perencanaan. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Dan Bu, Perlu ini ya diperhatikan dengan baik ya untuk tugas perkuliahan kita. Ya akan saya jelaskan ya. Nah, eh, penugasan untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran ini ada meliputi beberapa pokok penugasan ya. Adapun objek utamanya adalah membuat rincian minggu efektif dari kalender pendidikan, kemudian membuat prota yang disesuaikan dengan jam pelajaran kimia, SMA, MA atau SMK, dan perhitungan minggu efektif, kemudian membuat program semesteran, membuat peta konsep tentang perbedaan KTSP dan kurikulum 2013, kemudian menentukan pokok materi dan membuat indikator untuk komponen di RPP, kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran, mengembangkan materi, serta membuat instrumen penilaian. Nah, ini adalah menjadi objek yang akan kita jadikan tugas. Adapun yang menjadi tugasnya adalah untuk pertemuan kedua pada hari ini, kita masuk di pertemuan kedua, yaitu membuat rincian minggu efektif dari kalender pendidikan. Mohon maaf ya, sebentar ya. ya Bu. Ada suara dari luar. Oke, saya jelaskan kembali ya. Adapun yang menjadi uh, tugas terstruktur untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran ini, yang pertama untuk pertemuan pada minggu kedua, yaitu membuat rincian minggu efektif dari kalender pendidikan. Dan pada tugas yang pertama ini, itu akan dilakukan secara berkelompok. 3 kelompok itu membuat rincian minggu efektif untuk semester gasal dan 3 kelompok untuk rincian minggu efektif semester genap. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, tugasnya adalah membuat prota yang telah disesuaikan dengan jam pelajaran sekolah ya, serta perhitungan minggu efektif. Dan ini juga masih sesuai kelompoknya seperti pada pertemuan kedua. Pada pertemuan keempat, masih sama kelompoknya, yaitu membuat program semesteran. Kemudian pada pertemuan kelima, ya, tugasnya adalah membuat peta konsep tentang perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. Ini dibagi 6 kelompok, yaitu menganalisis apa saja yang menjadi perbedaan secara umum dan berkaitan juga dengan metode, kemudian aspek kompetensi lulusan atau penilaian dan materi untuk masing-masing kelompok itu
beda-beda kelas dan semester ya. Kelompok 1 kelas 10 semester 1, kelompok 2 kelas 10 semester 2, kelompok 3 kelas 10 semester 1, kelompok 4 kelas 11 semester 2, kelompok 3 itu kelas ini ya, kelas 11 ya maksudnya ya. Bentar saya perbaiki. Kelas 11, kelompok 5 masing-masing semester 1 dan 2 untuk kelas 12 ya. Nah, ini untuk tugas di pertemuan kelima. Kemudian pada pertemuan ke-6 dan ke-7, ini tugasnya adalah menentukan pokok materi dan membuat indikator. Pilih satu materi atau submateri, kemudian membuat indikator materi yang dipilih akan berhubungan dengan tugas selanjutnya sampai pada penyusunan RPP. Kelompok 1, 2, dan 3 kelas 10, pilih materi semester 1, 2, materinya tidak boleh sama. Kemudian kelompok 4, 5, 6, itu kelas 11. Oh, mohon maaf ya, ini berarti benar. Ini berkaitan dengan Nah, ini benar ya, untuk pembagian kelompoknya ya. Mohon maaf ya. Nah, ini untuk pertemuan 6-7 itu menyusun materi dan indikator. Kelompok 1, 2, 3, kelas 10, pilih materi kelas 10, semester 1, 2, boleh dan materinya tidak boleh sama. Kemudian kelompok 4, 5, 6 itu materi kelas 11, pilih materi semester 1, 2, materinya juga tidak boleh sama. Nah, di dalam kelompok ini nanti kalian bisa membagi-bagi ya materinya. Yang penting di dalam satu kelompok itu tidak ada materi yang sama ya. Kemudian pada semester 9, kegiatan pembelajaran yang akan dibuat ya. Jadi tugas pada pertemuan 9 ini adalah menyusun kegiatan pembelajaran. Ini didasarkan dengan materi pada pertemuan 6-7, kemudian memilih jenis kegiatan yang sesuai. Ini diperhatikan kembali dan disesuaikan dengan matkul metodologi yang sudah kalian dapatkan pada semester sebelumnya. Kemudian pada metodologi pembelajaran ya, kan udah dipelajari di semester 3. Kemudian pada pertemuan ke-10 ini mengembangkan materi yang dipilih dikembangkan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dipilih pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan 11 dan 12 ini membuat instrumen, ini juga lanjutan dari materi dan kegiatan pembelajaran ya, yang dibuat instrumen penilaiannya. Ini kalian juga harus memahami juga ingat kembali mata kuliah evaluasi evaluasi pembelajaran ya. Nah, pada pertemuan ke-13 dan 14 ini menyusun RPP berdasarkan tugas-tugas sebelumnya. Sedang pertemuan ke-15 itu melaksanakan peer teaching atau simulasi ya dari seluruh perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Nah, ini adalah penjelasan tentang penugasan mata kuliah. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Dari tugas ini. Ada yang ingin ditanyakan dari tugas ini? Izin untuk kelompoknya Ibu. Nah, kelompoknya mau saya yang bagi atau kalian sendiri? Kalian ada 18 orang kan? 18 orang dibagi 6 berarti ada yang 2, ada yang 3 ya? 18 bagi 6 atau pas? Pas Bu, 3 Pas orang ya, per pas orang. 3 orang ya. Masing-masing Dibagi kelompok ibu aja, Bu. terdiri dari 3 orang. Nanti saya yang bagi. Tapi nanti aja ya saya kasih tahu Iya Bu. pembagiannya. Oke, nah kita lanjut ya. Adapun Baik, Ibu. batasan-batasan yang ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ada pertanyaan lain? Belum ada, Bu. Belum.
Belum ada. Oke. Nah, adapun yang harus dikerjakan, batasan-batasannya adalah eh, tentunya ini tugasnya berdasarkan arahan dari saya selaku dosen pengampu, kemudian metode dan cara pengerjaan, yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan adalah berdasarkan arahan dari dosen pada setiap pertemuan. Jadi nanti akan diperiksa ya setiap pertemuan tugas-tugasnya. Jadi pada minggu kedua akan ada tugas rincian minggu efektif, minggu depan itu langsung diperiksa. Demikian juga dengan tugas-tugas yang selanjutnya. Eh, di samping itu, selain arahan dari saya, silahkan mahasiswa, teman-teman semua untuk mengekspor lebih jauh tentang perencanaan pembelajaran ini melalui internet dengan cara melihat beberapa studi kasus, bisa melihat contoh dari beberapa skripsi ya, penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengembangan kegiatan pembelajaran atau model yang ingin digunakan demikian ataupun instrumen-instrumen yang ingin dikembangkan. Kemudian kriteria penilaian dari tugas-tugas ini adalah eh, kemampuan memahami apa yang yang ditugaskan, proses penyelesaian dari setiap tugas, kemudian pengumpulan hasil tugas yang tepat waktu juga. Nah, selanjutnya ada tugas mandiri. Setelah tadi ada tugas terstruktur, tugas mandirinya adalah pilih salah satu materi kimia di SMA, MA atau SMK, kemudian buat RPP K13 lengkap dengan seluruh komponen perangkat pembelajaran, yaitu kalender pendidikan, rincian minggu efektif, prota, promes, kegiatan pembelajarannya juga ya termasuk, dan instrumen penilaian ya. Nah, jadi sebenarnya tugas terstruktur dan tugas mandirinya itu hampir sama ya. Nah, adapun yang diharapkan dari eh, tugas ini yaitu output yaitu adalah dapat kalian dapat memiliki RPP K13 yang lengkap dengan komponen perangkat pembelajaran. Kemudian dari tugas ini akan dibahas pada minggu berikutnya di kelas dan hasil tugas dikirim ke ini ya ke e-learning atau Google Scholar nanti Google Classroom yang nanti akan saya buat dan ini akan tercatat sebagai logbook sebagai bahan pembelajaran lebih lanjut ya. Jadi eh, tugasnya sifatnya sambung menyambung setiap minggu. Jadi kalau misalnya tidak diselesaikan tugas yang pertama, maka tugas yang selanjutnya juga akan sulit untuk diselesaikan ya. Nah, oke. Nah, itu penjelasan tugas. Ada yang ingin ditanyakan dari tugas-tugas ini? Ada? Tidak ada ya? Halo, tidak ada? Izin bertanya, Bu. Gimana? Suaraku. Suaraku buka sih ya. Ibu, untuk kaldiknya sendiri itu kita mencari kaldiknya di SMA yang kita dahulu begitu atau nanti ditentukan oleh Ibu? Itu terserah kalian sendiri cari dari mana. Saya kembalikan ke kalian. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Yang pasti, Baik, Ibu. kalau misalnya yang lebih bagus itu adalah yang kalender pendidikan yang tahun ini, ya, yang tahun 2021 ya. Tahun ajaran, maksud saya tahun Ya, ajaran Bu. 2021-2022 ya. Oke, kita masuk ke materi kuliah ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, nah kita pada pertemuan hari ini akan membahas rincian minggu efektif ya. Nah,
Adapun capaian pembelajaran dari perkuliahan hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menguraikan tujuan perhitungan minggu efektif dengan benar. Kemudian mahasiswa dapat menentukan minggu efektif berdasarkan kalender pendidikan dengan benar. Kemudian mahasiswa dapat melakukan perhitungan minggu efektif berdasarkan kalender pendidikan yang berlaku dengan benar, ya. Nah, lalu kita masuk ya ke pengertian rincian minggu efektif. Apa sih minggu efektif itu? Nah, jadi minggu efektif itu adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung di suatu satuan pendidikan ya. Nah, untuk menyusun minggu efektif yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik atau kalender pendidikan yang sedang berlangsung, serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif ya. Nah, jadi minggu efektif ini adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Apa yang dimaksud efektif? Artinya hari yang dapat digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar ya. Nah, jadi dari hari-hari efektif tadi dapat disusun minggu efektif. Nah, apa yang menjadi tujuan serta manfaat mengetahui rincian minggu efektif? Yang pertama adalah memudahkan guru untuk menyusun prota dan promes. Kemudian kita dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Ya, misalnya dalam satu bulan itu ternyata ada satu minggu yang ada 3 hari dalam satu minggu itu ternyata tidak efektif. Misalnya ada hari libur nasional atau ada hari kegiatan sekolah sehingga proses pembelajaran tidak dapat berlangsung. Artinya ada 3 hari dalam satu minggu pada pada minggu tersebut mengakibatkan minggu atau pekan pembelajarannya menjadi tidak efektif. Selain itu, setelah kalian mengetahui rincian minggu efektif, hal ini akan memudahkan dalam menargetkan materi-materi, bahan-bahan yang harus disampaikan kepada peserta didik. Nah, jadi dari minggu efektif kita tahu membagi materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu semester terdapat 30 minggu efektif, kita akan bagi materi-materi yang ada pada semester tersebut ke dalam minggu-minggu efektif tadi. Kita juga akan mengetahui kapan akan dilaksanakan ujian tengah semester, ujian akhir semester, ya. Dan selanjutnya, kita akan mengetahui juga berapa jumlah pertemuan yang akan dilakukan dengan peserta didik, ya. Nah, jadi berbeda sedikit dengan perkuliahan ya. Perkuliahan itu satu mata kuliah di dalam satu minggu itu ada satu, tapi kalau di sekolah bisa jadi dalam satu minggu itu terdapat 2 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan beda jam pelajaran ya. Jadi misalnya kimia ada 5 JP, 3 JP-nya di hari Senin dan 2 JP-nya hari Kamis mungkin ya. Nah, dari situ dari perhitungan minggu efektif kita akan mengetahui berapa jumlah pertemuan yang akan kita dapat lakukan bersama peserta didik ya. Nah, cukup paham dengan hal ini? Paham ya? Selanjutnya yang Paham, Bu. terakhir, Ah, Bu. setelah kita mengetahui rincian minggu efektif, akan memudahkan kita sebagai pendidik itu untuk menyusun standar kompetensi, kompetensi dasar serta membuat pembuatan RPP dalam satu pekan ya. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tahapan sebelum membuat rincian minggu efektif? Nah, sebelumnya kan sudah saya tugaskan untuk mencari kalender pendidikan ya. Nah, yang harus Sudah, kita Bu. ketahui dalam membuat rincian minggu efektif adalah yang pertama menentukan banyak pekan efektif.
Apa itu banyak pekan efektif? Pekan efektif adalah hari-hari efektif untuk belajar dalam suatu proses pembelajaran. Banyak pekan efektif yaitu semua jumlah pekan dikurangi pekan tidak efektif. Jadi kita harus hitung dulu semua pekan dalam satu semester, kemudian kita kurangi dengan pekan tidak efektif ya. Nah, kemudian kita harus mengetahui distribusi alokasi waktu. Nah, apa itu distribusi alokasi waktu? Yaitu waktu yang dapat dipergunakan dalam hari-hari pekan efektif dan pembagian jumlah pekan efektif ke dalam kegiatan pembelajaran selama satu semester. Komponen distribusi alokasi waktu ini terdiri dari alokasi waktu tatap muka, alokasi waktu untuk ulangan harian, alokasi waktu untuk UTS, UAS, dan remedial. Nah, jadi kita sudah tahu ya kan berapa jumlah pekan efektif, kita bisa menentukan berapa kali kita pertemuan tatap muka, kapan ulangan harian, kapan UTS, kapan UAS, dan kapan remedi ya. Cukup jelas ya. Selanjutnya, cara membuat rincian minggu efektif. Nah, yang pertama adalah menentukan jumlah minggu selama satu semester. Nah, kemudian yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama satu semester. Yang ketiga, menghitung jumlah efektif dengan jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam satu semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Nah, selanjutnya menghitung jumlah jam efektif. Karena udah tahu kan berapa minggu efektif, kita dapat menghitung jam. Misalnya kita dapat pekan efektifnya 28 minggu dan kita ngajar satu minggu di kelas itu misalnya kelas 10 ya kan, satu minggu di kelas kita ngajarnya 5 JP. Jadi jumlah jam efektifnya berapa? 5 JP dikali berapa minggu efektifnya. Nah, yang terakhir adalah menghitung jumlah jam efektif selama satu semester dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, nanti kita lebih jelasnya di prakteknya ya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah kalender pendidikan. Nah, ini kalender pendidikan tahun 2014-2015 ya. Di sini kita dapat melihat ada beberapa warna ya. Warna orange itu pada awal bulan Juli, tanggal 1 sampai tanggal 12 itu adalah libur semester 1. 10 mohon maaf, libur semester 2 ya. Libur semester 2, 22 Juni. Oh ya, ini dimulainya. Ini dari Juni. Ini yang ini ya, yang semester yang ini. Nah, ini kan semester yang sebelumnya ya. Nah, kita ambil yang dari awal semester, yaitu dari bulan Agustus sampai Agustus 2014 sampai Juli 2015. Nah, jadi yang warna hijau ini ya, yang warna hijau ini adalah libur semester 1 selama 10 hari, yaitu dari tanggal 22 Desember sampai 2 Januari 2015. Nah, ini yang berwarna hijau. Kalau ini berwarna merah biasanya libur nasional atau libur hari besar ya. Ini dari 22 sampai 2 Januari 2015. Libur, berarti tidak ada proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada juga tanda yang warna merah, ini libur hari besar nasional. Kemudian kita lihat ada yang warna orange, ini libur dari tanggal 22 Juni sampai 12 Juli ya. Jadi di sini liburnya 18 hari. Bisa dilihat ini ada 3 minggu, 1, 2, 3 minggu. 3 minggu tidak ada kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya
Ada yang warna orange, ini adalah orange pink, ini adalah kegiatan hari belajar efektif fakultatif. Ini yang tidak belum ini ya, uh, karena di sini libur, kemudian di sini awal apa puasa, jadi minggu ini fakultatif tidak tentu gitu. Kemudian warna kuning ini libur permulaan puasa. Biasanya sekolah waktu puasa libur ya, tapi kadang sekarang waktu sekolah ada juga yang menyelenggarakan KBM. Nah, tapi ini kita berbicara dalam konteks sekolah tatap muka ya. Nah, berbeda halnya ketika sekolah daring, karena sekolah daring jam pelajaran agak dipangkas ya, tidak sebanyak dalam pembelajaran non daring ya. Jadi kalau pembelajaran daring waktu jam pelajarannya lebih singkat ya. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa melihat berapa nanti banyaknya jumlah minggu efektif dan minggu tidak efektif ya. Nah, yang pertama kita menghitung minggu efektif pada semester 1 ya, semester dasar. Nah, kita dapat tuliskan yang pertama nama sekolah, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, jumlah jam per minggu. Ini misalnya dalam satu minggu ada 3 JP dan di semester 1. Yang kita ingat ya ada 3 JP. Nah, dari apa tadi kalender pendidikan tadi, kita peroleh yang pertama adalah kita lihat dulu jumlah semua pekan. Nah, semua pekan baik yang efektif maupun yang tidak efektif. Nah, jadi kita lihat catat dulu berapa jumlah pekan efektif, pekan semua pekannya, baik yang efektif maupun tidak. Pada bulan Juli itu 5 pekan, Agustus 4 pekan, September 4 pekan, Oktober 5 pekan, November 4 pekan, Desember 5 pekan. Coba kita lihat. Nah, ini. Juli ini ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5. Agustus ini ada 4 minggu ya, 1, 2, 3, 4. Yang 1, 2 ini karena 2 hari jadi tidak terhitung 1 minggu. Kemudian September juga 4 minggu ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian Oktober ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. November 4, dan Desember ini ada 5 ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jumlah semua pekan dalam satu bulan, kemudian kita catat jumlah pekan tidak efektif. Nah, yang pertama pada bulan Juli. Pada bulan Juli ternyata tidak ada pekan efektif karena uh, ada libur semester, ada libur puasa, kemudian ada hari belajar fakultatif yang tidak bisa dilakukan pembelajaran. Jadi tidak ada uh, jumlah pekan tidak efektif. Kemudian pada bulan Oktober itu pekan tidak efektifnya. Tunggu, bentar ya. Sebentar. Kayak yang ini harusnya nggak ada ya. Yang ini langsung ini Juli 2014 ini ada libur semester, libur puasa, sama ada kegiatan belajar eh, fakultatif ini. Harusnya ini masuk ke sini. Jadi jumlah pekan tidak efektifnya ada 5 ya. Nah, kemudian pada Oktober eh, 2014 ini juga jumlah pekan tidak efektifnya tidak ada ya. Kemudian pada Desember 2014 itu ada 2 pekan tidak efektif. Nah, mari kita lihat ya di sini. Nah, pada bulan Juli ini ada 5 minggu dan kelima minggu ini bukan merupakan pekan yang
efektif. Jadi artinya ada 5 pekan tidak efektif pada bulan Juli. Kemudian pada bulan yang lain itu masih bisa dikatakan ini efektif semua ya, karena di sini eh, cuman ini di bulan Agustus tidak ada libur. Kalaupun ada libur itu di awal minggu yang masih bisa diikutkan terkait dengan bulan Juli. Kemudian September tidak ada libur, Oktober hanya ada 1 libur, tapi di hari Sabtu dapat masih dikatakan pekan efektif. Karena kalau yang tidak efektif itu adalah misalnya dalam 5 hari belajar ada 3 hari tidak efektif, sehingga dapat dikatakan 1 minggu itu tidak efektif. Nah, pada bulan Desember ini ada 5 minggu pekan, tapi 2 minggunya adalah pekan tidak efektif. Nah, oke, nah ya. Lalu selanjutnya adalah kita hitung jumlah pekan efektifnya. Saya edit dulu ya. Ini 5 minggu, 5 pekan ya. Kemudian Agustus, sebentar. Agustus 2014 tidak ada ya. Kemudian Agustus, September, Oktober. Nah, jadi selanjutnya kita dapat hitung ya jumlah pekan efektifnya dengan cara menghitung jumlah pekan dalam 1 semester dikurangi jumlah pekan tidak efektif. Nah, tadi kan jumlah pekannya ada 27, sedangkan pekan jumlah pekannya ada 27, jumlah pekan tidak efektifnya jumlahnya ada 7 ya. Nah, jadi dapat kita hitung jumlah pekan efektifnya adalah 27 dikurang 7, karena 27 ini pekan semua pekannya, 7-nya adalah pekan tidak efektif. Jadi yang tersedia adalah 20 pekan efektif. Nah, kemudian dari 20 pekan efektif tadi kita kalikan dengan jumlah jam pelajaran ya, yaitu 3 JP. Nah, ini saya tadi nggak setuju kalau yang tadi itu pekan efektif ya. Jadi ini saya kurangi. Satu. Nah, jadi ada 20 pekan efektif dikali 3 JP sama dengan 60 jam pelajaran. Kemudian dari 60 jam pelajaran ini kita distribusikan alokasi waktunya untuk tatap muka, UTS, UAS, dan remedi. Dapat kita rinci seperti ini. Jadi UTS 1 kali, UAS 1 kali, remedi 1 kali, dan masing-masing ini 3 JP, kemudian sisanya ya 20 dikurang 3 ada 17 pekan untuk pembelajaran tatap muka ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang semester genap. Nah, sama kita ini kan juga kita buat identitasnya, kemudian kita ketahui bahwa jumlah jamnya per minggu adalah jual JP. Nah, pada pekan untuk pekan di semester genap pada Januari 2015 itu ada 4 pekan, Februari 4 pekan, Maret 4 pekan, April 5 pekan, Mei 4 pekan, dan Juni 4 pekan. Totalnya ada 25 pekan ya. Nah, kemudian pekan tidak efektifnya itu pada Juni 2015 itu libur semester 2 sebanyak 1 pekan. Nah,
Pada Februari dan April itu ada libur hari besar, tetapi masih dapat dikatakan sebagai pekan efektif. Jadi pekan tidak efektifnya tidak ada. Sehingga untuk pekan tidak efektif pada semester genap itu adalah 1. Jadi pekan efektifnya adalah 25 dikurang 1. Hasilnya adalah 24 pekan efektif. 20 pekan efektif ini kemudian kita kali dengan jumlah jam. Ini salah, ini 3 berarti. Jumlah 32 ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Saya, Bu. pertanyaan? Gimana? Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Eh, saya saya mau tanya, berarti untuk perhitungan itu satu pekan efektif atau tidaknya itu dihitung dari satu pekannya itu paling enggak berarti patokannya itu kayak minimal berapa berapa apa ya jam kosong, maksudnya jam jam libur gitu loh Bu. Maksudnya hari hari Hmm. libur. Ya, misalnya Kalau dalam seumpama ya dalam satu pekan itu ada tiga hari libur, mm-mm. Ya, kalau itu termasuk tergantung, tidak tergantung. termasuk pekan efektif berarti Bu. Berarti ya Bu. Tergantung. Kalau misalnya sekolahnya 5 hari belajar, kan ada sekolah yang 5, ada yang 6 ya, ya kan? Kalau misalnya sekolahnya ada 5 hari Iya Bu. 5 hari belajar, berat kalau ada 3 hari itu tidak ada kegiatan pembelajaran, tersisa 2 hari kan, berarti itu bukanlah pekan yang efektif. Tapi kalau cuma 1 hari aja liburnya, misalnya dalam 5 hari 1 hari libur, itu masih termasuk pekan efektif. Kalau misalnya 1 minggu 6 hari Hmm. yang belajarnya, kalau misalnya ada 3 hari libur, 3 hari enggak, itu gimana? Nah, kalau dari pendapat saya sendiri ya, kalau dari pendapat lain itu masih dikatakan pekan efektif. Kalau yang 3 hari, kalau saya juga masih masuk pekan efektif karena hari belajarnya itu 6. Kalau 6 ya, kalau hari belajarnya 5 itu masuk tidak efektif. Kalau hari belajarnya 6 tapi liburnya 3 itu masih pekan efektif. Gitu. Nah, kalau misalnya hari belajarnya 6, Baik, makasih Bu. liburnya ada 4, itu udah masuk tidak efektif. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut ya. Saya, Bu. Nah, Ini Bu, pas kita mau distribusi alokasi waktu, itu kan ada UTS sama remedi. Nah, misal kita itu kan tadi kan di materi kan ada tentang ulangan harian Ibu, itu termasuk muka atau kita bisa nambah lagi begitu Bu. Nah, itu ulangan harian masih masuk tatap muka. Nanti ulangan harian itu kan per bab ya, bisa per bab kan. Nah, jadi di setiap akhir bab dibuat ulangan harian. Jadi masuknya masih tatap muka. Tapi kalau memang mau kalian rincikan lagi, misalnya ulangan harian ada dari pembelajaran. Tapi kan kita nih belum tahu ini ya Mbak. Dari sini kan kita belum membagi materi kan. Nah, berapa materi yang bisa kita ajarkan dalam 1 semester itu jadinya. Jadi ulangan hariannya masih masuk ke tatap muka gitu. Kan ulangan harian kan tergantung berapa materi ya. Baik. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau tanya lagi. Itu kan kalender akademik tiap sekolah itu pasti kayak simbol-simbolnya juga berbeda-beda karena itu kayak misal ya, itu yang paling benar-benar jadi patokan tuh biasa simbol yang apa aja, Bu? Ya, yang utama itu adalah ya libur nasional ya, libur nasional, kemudian libur semester. Nah,
Jadi sebenarnya kalender pendidikan itu kalau untuk sekolah negeri ya, mereka menggunakan kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan. Nah, tapi mungkin kalau sekolah swasta mungkin ada kebijakan sendiri, itu mereka bisa membuat kalender pendidikan sendiri. Mungkin ada kegiatan yang khusus di sekolahnya, gitu. Nah, itu ya harus diketahui bersama oleh guru yang ada di sekolah mengenai tanda-tanda itu tadi. Tanda ada libur misalnya HUT sekolahnya atau kegiatan tahunan gitu. Itu harus diketahui bersama oleh guru yang ada di sekolah tersebut. Tapi biasanya kalau untuk sekolah negeri itu biasanya menggunakan kalender pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Oke, ada lagi? Bu mau tanya, itu yang apa? Perhitungan jumlah pekan itu kalau misal 4 pekan lebih 3 hari itu dihitung 5 pekan atau 4 pekan, Bu? Yang 1 bulan itu ada. Soalnya tadi yang Desember itu kan lebih 3 hari itu. Nah, nih, Desember ini masuk. Itu Desember kan. Ini 5 pekan, Mbak, Desember. 3 hari ini udah Kalau jadi yang Januari itu, Bu? Kalau Januari, mana Januari? Nah ini, Januari ini, kan ini 1 minggunya ada 3 hari di sini. Kalau yang Desember kan 4 hari. Gimana? Halo? Berarti yang Desember itu 5 pekan, yang Januari 4 pekan gitu, Bu? Iya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayak bulan April ini kan, bulan April ini pekan pertamanya 4 hari, pekan kelimanya 5 hari. Nah, ini hitungannya adalah 5 pekan ini untuk bulan April. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo, tidak ada? Kalau tidak ada, tadi masih ada sedikit lagi ya. Nah, lalu ada namanya pekan efektif 1 tahun. Untuk mengetahui seluruh pekan aktif dalam 1 tahun, maka caranya adalah kita tambahkan pekan efektif semester 1 ditambah pekan efektif semester 2. Jadi totalnya ya yaitu ini 20 ya. Totalnya adalah 44 pekan efektif dalam 1 tahun ya. Nah, jadi tinggal ditambahkan aja pekan efektif semester 1 ditambah pekan efektif semester 2. Nah, oke. Nah, ini adalah materi kita tentang rincian minggu efektif. Mungkin ada yang mau menampilkan kalender pendidikan yang udah didapat. Kita sama-sama bahas gimana? Ada yang udah ini, udah Iya, Bu. dapat, silahkan kalau mau share screen, saya Sudah. persilahkan. Saya sudah, Bu. Silahkan kalau mau share screen, biar kita bahas bersama. Sambil kalian catat ya, semester 1 sama semester 2, tulis bulannya. Sudah terlihat belum? Belum. Sudah. Saya belum kelihatan ya.
Hilang lagi share screen-nya. Bentar, bentar. Oke, udah kelihatan ini Udah belum? pakai HP ya. Kamu bisa gedein nggak? Iya, Kamu Bu. perbesar, kecil soalnya. Sebentar, Bu. Agak susah. Sepertinya nggak bisa, Bu, kalau di pakai HP. Mungkin yang lain aja yang lebih. Iya, iya. Saya cabut lagi aja. Agak susah kalau diperbesar. Oke, oke. Saya juga pakai HP, Bu. Kok ini besar jadinya? Coba yang lain yang punya. Mungkin ada yang dari laptop. Itu udah bisa belum? Belum. Udah kelihatan belum? Saya nggak bisa ini sih, nggak bisa. Saya kan pakai laptop, jadi nggak bisa memperbesar. Kalau kamu yang besarin nggak bisa di Zoom. Tadi sudah, Bu, tapi mungkin di layar Ibu tidak terlihat, Bu. Hmm. Ada yang pakai laptop? Tunggu sebentar Bu, saya mau coba pakai laptop. Oke, ini udah kelihatan nih. Ini Bu, udah Bu. Oke, nah coba kita perhatikan sama-sama ya. Nah, jadi ini adalah kalender pendidikan madrasah tahun 2021-2022. Nah, ini kayak madrasah nih ya, madrasah aliyah.
negeri ya atau MTS ini pasti menggunakan kalender yang udah dikasih sama Kementerian Agama ya, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, kita lihat nih pada bulan Juli tahun 2021. Nah, itu ada berapa minggu efektif? Berapa minggu maksud saya? Berapa minggu? Bulan Juli ada berapa minggu itu? Ada 5. 5, 2, 3. Coba ngelihatnya itu agak beda ya, harinya soalnya di atas. Harinya soalnya di atas itu, bukan di samping. Jadi satu minggu itu dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan ngelihatnya hari Minggu itu hari tanggal berapa aja. Berapa minggu itu? 4 Berapa? 4, Bu. 4 ya. Agustus itu berapa? Agustus berapa minggu? 4 juga. 4 ya. 4. 4, Bu. Jangan ada yang bilang itu 7 ya. 4 juga. Soalnya yang di atas itu adalah yang kolom itu adalah hari. Nah, bulan September itu ada berapa minggu? 5. 5. 5 ya. 5. Kemudian ini Oktober berapa? 4. 4. 4 ya. 4. Kalau bulan November ada berapa minggu? 4. 4. Desember? 4. Desember ada 5 ya. Januari itu ada 4. 5. Januari 4. Februari itu ada 4 juga. Maret ada 5. 4. April 4. Mei Mei ini 4 apa 5 ya? Bentar. 4 sih kalau dari saya lihat ini. 4. Juni itu ada 5. Nah, di sini juga udah ditampilkan dari kalendernya hari efektifnya. Nah, sekarang kita lihat keterangan dari masing-masing tanda itu. Ada hari pertama semester ganjil, ada Idul Adha, Tahun Baru, HUT RI, dan libur-libur nasional ya, pada semester genap maupun semester ganjil. Nah, dari sini kalian bisa tentukan, misalnya pada bulan Desember 2021, pada bulan Desember 2021 itu ada 5 ya, 5 minggu. Tapi di sini yang pekan efektifnya hanya ada berapa minggu itu bulan Desember. Pekan tidak efektifnya dulu, pekan tidak efektifnya ada berapa minggu? Pekan tidak efektifnya ada 2 minggu ya, pekan tidak efektif ya. 4. Apa Mbak? 4. Apanya 4? Pekan tidak efektifnya ada 2 minggu ya, dari tanggal 1 sampai 11. Nah, sebenarnya kalian juga bisa menentukan ya pekan itu tidak efektif atau tidak bergantung pada jadwal di mana kalian hari di mana kalian ngajar. Misalnya kalian ngajarnya hari Jumat ya. Jumat itu pada bulan Desember ada libur. Nah, bisa dikatakan juga bahwa pekan itu menjadi tidak efektif. Karena apa? Kalian mengajarnya cuma 1 hari dan di hari itu kalian mungkin ngajar di semua kelas ya.
Misalnya satu hari itu kalian ngajarnya di kelas 10 semua, ada 3 kelas misalnya kan, hari Jumat semua. Nah, dapat dikatakan bahwa pekan itu adalah pekan tidak efektif. Tapi misalnya nih, kalian ngajar beda-beda harinya. Misalnya di kelas 10 kalian ngajar 4 kelas, terus harinya beda-beda. Terus salah satu hari di mana kalian ngajar itu ternyata libur, tapi di kelas lain masuk. Nah, itu masih dapat dikatakan itu adalah pekan efektif ya. Tapi kalau misalnya di hari yang sama itu kalian ngajarnya beberapa kelas, ya berarti itu sudah termasuk pekan tidak efektif untuk di kelas apa di mata pelajarannya kalian. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Bu, berarti yang tadi itu kayak tadi itu berarti cuma lihat dari dalam satu hari, maksudnya di jadwal Jumat, berarti cuma dilihat dari itu aja, itu udah mempengaruhi pekan itu efektif atau enggak gitu, berarti, Bu? Iya, tergantung hari ngajar kamu. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi, misalnya kamu ngajarnya hari-harinya berbeda. Dalam satu hari itu, dalam satu minggu itu, kamu ada ngajar di 4 kelas. Kelas 10 misalnya kan, kamu mau buat RPP kelas 10. Nah, RPP kelas 10-nya ini, kamu ngajar di 4 kelas. Ternyata kamu ngajarnya harinya adalah Senin, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Jumat gitu. Ternyata pada hari Jumat itu ada libur. Nah, satu hari libur misalnya Jumat Sabtu gitu kan. Nah, itu masih bisa dikatakan pekan itu masih efektif karena di kelas lain itu masih belajar. Tapi misalnya nih kamu ngajar kelas 10 harinya itu sama hari Jumat semua. Jadi semua kelas itu kamu diajari hari Jumat. Kan hari berarti kan semuanya jadi libur kan? Nah, itu bisa dikatakan pekannya jadi tidak efektif. Atau misalnya kamu ngajar 4 hari, ternyata dari 4 hari kamu ngajar itu ada 3 hari libur dalam seminggu itu. Pas liburnya di hari kamu ngajar, itu jadinya pekan tidak efektif. Nah, sebenarnya ini kondisional ya, tergantung keadaan sih kalau saya melihat. Tidak ada patokan khusus di mana kamu bilang itu adalah pekan. Misalnya kayak gini, Bu, gimana kalau harinya itu saya ngajarnya 4 hari, ternyata ada libur 2 hari, dua hari lagi enggak. Nah, itu sebenarnya di antara ya, di tengah-tengah. Kamu ya memperhatikan kondisi pada saat hari itu bagaimana. Apakah ada kondisi lain yang mempengaruhi atau bagaimana? Begitu. Jadi dia, kalau saya melihatnya adalah untuk perhitungan ini kita melihat kondisi keadaan dari pekannya, terus jam pelajaran kita juga, gitu ya. Nah, eh, nggak ada patokan kayak khusus kalau segini udah jadi tidak efektif. Tidak. Nah, tapi yang jelas kalau namanya libur semester atau libur yang sifat yang banyak ya 3 hari lebih dalam satu minggu 4 hari misalnya yang 6 hari pelajaran atau 3 hari dalam satu minggu itu libur dengan 5 hari pelajaran artinya ya pekannya menjadi tidak efektif gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke. Sekarang tugas kalian seperti yang tadi saya sampaikan ya, membuat rincian minggu efektif dari semester genap dan ganjil ya. Kita mau bagi kelompok aja ya sekarang. Saya tutup ininya ya, berhentiin Iya, Bu. recordnya ya.